Pemirsa Prabowo Subianto, Presiden terpilih, mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Ucapan selamat itu disampaikan langsung kepada Trump melalui sambungan telepon. Nah, pemirsa, apakah momen ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia? Nah, untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Farid Wajedi dari Direktur Forum on Islamic World Studies. Assalamualaikum, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah, Bung Farid. Ini Presiden Prabowo Subianto kelihatannya akrab banget ya dengan Donald Trump. Yang mana dia itu sebenarnya pendukung Israel, penjajahan Israel di Palestina. Nah, bagaimana pandangan Bung Farid atas peristiwa ini? Apakah ini real atau memang gimmick? Ya, Silakan, Bung. sesungguhnya ini eh, standar umum diplomasi Indonesia ya. Jadi ketika seorang kepala negara eh, terpilih itu biasanya tanda kutip ya sowan dulu ke Amerika Serikat ya. Eh, Kenapa? Karena dukungan Amerika Serikat untuk presiden terpilih di Indonesia itu dianggap suatu hal yang eh, sangat penting ya, bahwa ekspresi Prabowo ya lebih dari presiden sebelumnya ini ini sekedar karakter dari Prabowo yang memang juga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus ya. Jadi eh, dia lama dilatih di Amerika, ya pelatihan militer di Amerika. Eh, karena itu ekspresi eh, Prabowo ini adalah ekspresi dengan karakter pribadinya. Tapi secara umum ya apa yang dilakukan oleh Prabowo itu sebenarnya standar diplomasi Indonesia ya untuk menunjukkan bahwa Indonesia tanda kutip masih loyal kepada Amerika Serikat. Ya, Bung Farid. Nah, di mana sikap tegas Indonesia terhadap isu agama, kemanusiaan, dan penjajahan yang sangat sangat kental terhadap kita rasakan di krisis di Palestina. Sementara Amerika ini adalah supporter utamanya Israel. Bagaimana, Bung Farid? Ya, ini sebenarnya meneruskan kebijakan dari politik luar negeri Indonesia selama ini, bahwa politik luar negeri Indonesia tetap berada dalam under control Amerika, ya, di bawah bayang-bayang Amerika Serikat, ya. Maka bisa dipastikan selama era eh, pemerintahan siapapun, ya, hampir semuanya berada dalam bayang-bayang Amerika. Kecuali Soekarno ya, ini kita memberikan catatan sedikit. Soekarno pernah tanda kutip ingin melakukan perlawanan terhadap Amerika ya, dan kita lihat apa yang kemudian terjadi. Soekarno digulingkan dan diangkatlah Soeharto yang direstui oleh Amerika Serikat ya. Sejak saat itu siapapun yang menjadi presiden presiden Indonesia itu adalah presiden yang memang direstui oleh Amerika Serikat ya. Termasuk kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam hal ini terhadap Palestina itu sebenarnya tidak banyak berubah ya. Indonesia sebenarnya politik luar negerinya terhadap Palestina itu sejalan dengan politik luar negeri Amerika Serikat yang menginginkan solusi dua negara ya, two state solution untuk penyelesaian persoalan di Palestina ya. Dan itu juga tampaknya dilanjutkan oleh Prabowo ya. Two state solution ini adalah solusi yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan Palestina ya. Karena two state solution ini berupa pengakuan ada keberadaan dua negara di sana, itu sebenarnya solusi yang sejalan dengan resolusi PBB ya, yang menginginkan di Palestina itu ada dua negara ya. Artinya apa? Dengan two state solution ini
hal penting yang perlu kita pahami berarti tetap mengakui eksistensi eh, negara Israel, dan mengakui eksistensi negara Israel itu artinya apa? Mengakui eksistensi penjajah Yahudi. Padahal yang menjadi persoalan di Palestina justru adalah keberadaan entitas penjajah Yahudi ini. Maka bisa kita sebut ya two-state solution ini sebenarnya adalah upaya pengakuan ya terhadap entitas penjajah Yahudi yang sebenarnya menjadi sumber masalah ya. Kalaupun ada dua negara yang berdiri nanti di Palestina, tentu negara Palestina itu adalah negara Palestina yang akan dikendalikan sampai pada titik yang tidak mengancam negara Israel ya. Karena bagi Amerika eksistensi penjajah Yahudi ini adalah harga mati siapapun yang menjadi presidennya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Prabowo melanjutkan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina, yaitu two-state solution. Dan ini sekaligus bentuk sikap yang hipokrit ya, karena satu sisi mengatakan mendukung mendukung Palestina, tapi sisi lain tetap mempertahankan atau mendukung eksistensi penjajah Yahudi. Ini suatu sikap yang hipokrit ya, sebenarnya tidak sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Indonesia yang sejak awal itu menentang penjajahan dalam segala bentuknya ya. Dan itu kalau kita lihat ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi bagaimana dikatakan kita melawan penjajahan, tapi di sisi lain kita mengakui keberadaan penjajah entitas Yahudi ini. Dan ini sebenarnya sejalan dengan penguasa-penguasa negeri Islam lainnya yang hanya menjadikan isu Palestina itu sebagai isu yang menarik simpati ya, tanpa kemudian melakukan tindakan nyata. Kalaulah Prabowo demikian juga penguasa-penguasa negeri Islam lainnya termasuk Iran, Turki serius ya untuk menyelesaikan persoalan Palestina ini, maka yang harus dilakukan itu adalah mengirimkan pasukan militer ya, dan kemudian memerangi entitas penjajah Yahudi dan memberangusnya dari tanah Palestina. Demikian. Ya, Bung Farid, kedekatan Prabowo dengan Donald Trump, bagaimana dampaknya terhadap gerakan-gerakan Islam yang ingin menegakkan kembali eh, kehidupan Islam di Indonesia bahkan di dunia? Karena mengingat beberapa periode yang lalu sangat terpresu sekali tekanan terhadap gerakan-gerakan Islam. Bagaimana menurut Bung Farid ke depannya bagi dampaknya bagi dakwah Islam, Bung Farid? Ya, tentu kita berharap sebagai presiden baru ya, Prabowo punya perspektif baru juga terhadap perjuangan umat Islam di Indonesia ya, khususnya perjuangan untuk menegakkan syariah Islam secara totalitas ya. Karena perjuangan penegakan syariat Islam secara totalitas ya sebenarnya adalah upaya untuk membangun negeri Islam termasuk Indonesia ini menjadi negeri yang kuat ya, yang kemudian independen ya, tidak di bawah kendali negara-negara besar ya. Karena faktanya sekarang hampir semua negeri-negeri Islam termasuk Indonesia adalah negara yang dikendalikan oleh negara-negara imperialis ya, di mana ada kendali politik, intervensi politik dari negara imperialis yang itu berujung kepada eksploitasi ya terhadap kekayaan alam negeri-negeri Islam ya, termasuk Indonesia atas nama pasar bebas, atas nama perdagangan bebas, atas nama IMF, World Bank dan sebagainya ya. Jadi perjuangan syariat Islam itu sebenarnya adalah perjuangan untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang kuat, bahkan bukan hanya Indonesia tapi seluruh negeri Islam ya, karena kekuatan umat Islam itu ada pada persatuan umat Islam, dan persatuan umat Islam itu sejatinya tidak dibatasi oleh batasan-batasan yang itu merupakan imajiner yang lahir dari rahim kolonialisme ya, seperti batasan-batasan nation state atau negara bangsa. Tapi umat Islam adalah umat yang satu. Inilah yang akan membangun kekuatan umat Islam di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah, yang akan memposisikan umat Islam sebagai negara adidaya yang mampu berhadap-hadapan secara langsung dengan Amerika Serikat yang nyata-nyata menjadi kafir, negara kafir yang nyata-nyata memusuhi umat Islam.
Ya, luar biasa. Ya kita harap Prabowo ini lebih ramah ya terhadap dakwah Islam, apalagi dakwah Islam ini adalah sebuah misi penyelamatan negeri ini dari penjajahan kolonialisme gaya baru, seperti yang disampaikan Ya, Bung Farid tadi. ya, dan benar, apalagi Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar ya, sebagai negara yang mayoritas Islam dengan jumlah penduduk yang sangat besar Muslimnya, ditambah dengan posisinya yang strategis ya, dengan kekayaan alam yang luar biasa. Kalaulah Indonesia ini menerapkan syariat Islam dan menjadi pemimpin bagi negeri-negeri Islam yang lain, ya, ini akan membuat Indonesia menjadi negara yang kuat ya, tentu negara yang didasarkan persatuannya atas dasar Islam yang bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk seluruh dunia Islam dengan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan untuk umat manusia seluruhnya, bukan hanya untuk uh, uh, negeri kita saja. Demikian. Luar biasa sekali. Jazakumullah khair. Terima kasih pada Bung Farid Wajdi atas pemaparannya yang luar biasa. Semoga Bung Farid sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa khilafah yang dirahmati Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Saya Nansiawan undur diri, jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Sampai jumpa dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.